Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachi. Bersama saya Heriatul Zana dari SMP Negeri 1 Pasekan, Supriyadi dari SMP Negeri 3 Jatibarang, Aris Sutanto dari SMA Negeri 1 Pidana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris gimana kabarnya? Sehat, terus ya bersiap untuk tugas dari Bapak besok. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris sudah datang ke sini ya. Pak Aris nanti sebagai coach ya Pak ya. Nanti minta kepada Pak Aris pada coach itu ketika nanti melakukan supervisi nih Pak ya. Saya sebagai kepala sekolah ya tentunya akan memberikan beberapa pembekalan nih Pak ya pada Siap. Pak Aris. Itu yang saya butuhkan Pak. Ya, karena berkaitan dengan coach ya Pak ya, nanti beberapa guru-guru di sana dan sebagai coachnya ya, tentunya harus ada bekal lebih kami bisa Pak ya. Tentunya Pak Aris sendiri sudah memahami tentang kompetensi dan prinsip dalam coaching ya Pak ya. Nah, diantaranya dalam supervisi itu yang harus dikuasai oleh Pak ini yang pertama adalah kemitraan ya Pak ya. Dalam kemitraan yang kedua adalah proses dalam kreatif dan memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan itu jangan lupa ya Pak ya, selalu diberikan pada coach. Nah ini Pak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya nih Pak ya sebagai sekolah membekali Bapak sebagai supervisor yang nanti akan mensupervisi dan mengobservasi guru-guru yang lainnya. Nah, yang pertama Pak ini barangkali Bapak ingin yang saya bantu ini dalam mengembangkan kompetensi ini yang mana kira-kira Pak? Ya, kebetulan saya punya beberapa catatan nih Pak. Iya betul. Sebelum saya dipanggil sama Bapak ya. Jadi itu kan setidaknya dulu di kajian di berapa juga kita harus ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan tadi yang Bapak pertanyaan berbobot. Sebenarnya yang masih saya pikirkan itu adalah pertanyaan berbobot nih Pak. Kalau kehadiran penuh kan mungkin karena dengan rekan ya Pak ya, jadi betul. Kita biasa ngobrol gitu aja terus jadi ya, betul. Pasti hanya pertanyaan berbobot itu konotasinya bertiga. Bagaimana kadang saya kalau bertanya jangan sampai pertanyaan itu disangkanya seperti menghakimi. Nah itu kadang yang masih saya jadi nanti nggak muncul ini Pak ya. Nggak muncul apa sih sebenarnya permasalahan keinginan yang akan disampaikan ya Pak ya. Betul Pak. Terima kasih Pak. Barangkali untuk yang kedua nih Pak, bagian mana nih yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati nih Pak? Ya tadi Pak, jadi barangkali nanti kan sebenarnya pertanyaan saya juga ketika tarik lagi ya. Oh iya, karena kemudian dengan rekan ini saya akan lebih jadi di mindfulness-nya juga apa kehadiran penuhnya. Itu akan lebih karena supaya jangan sampai stigma bahwa pertanyaan itu seperti menghakimi ya. Jadi ya tapi itu tadi saya juga berharap Bapak lebih bisa mengamati saya di bagian sudah sempurna belum sih istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu tidak berbobot sesuai dengan kepentingan tidak untuk kegiatan jadi yang bagian itu kalian bukan berarti yang ini juga semuanya Pak mohon supaya masukan tapi yang paling utamanya tadi Pak ya yang berbobot itu ya. Oke untuk yang ketiga barangkali nih Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ya, saya pikir ini kan kita melakukan ini untuk peningkatan kualitas pendidikan kita juga sekolah itu kayak jadi bagaimana meningkatkan kualitas belajar di kelas dan setidaknya ini juga akan bisa berimbas langsung untuk ke siswanya untuk kita bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk siswa. Iya Pak, dari pertanyaan tadi itu yang mungkin yang terakhir nih Pak barangkali. Ini kira-kira harapan apa nih Pak yang kita akan lakukan bersama nih Pak? Harapannya nih dengan adanya coaching ini semoga Bapak juga bisa memberikan masukan lebih jadi setelah ini ada evaluasi ya Pak ya. Jadi bisa itu juga supaya bisa nanti memberikan tambahan lagi buat saya tentang tentang coaching yang baik dengan rekan jadi supaya nanti ke depannya juga tetap di arahnya ke siswa yang lebih baik lagi. Iya betul.
nanti itu Pak ya, nanti guru-guru kan itu yang akan diokupasi oleh teman-teman Bapak nih ya. Nah, rekan gurunya nih kira-kira Bapak ini kira-kira coach nanti ini atau beberapa guru ini akan memberikan ini Pak ya, apa nih yang baik untuk sekolah kita ini Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin yang itu saja ya Pak ya. Pembicaraan awal ini. Selamat melaksanakan tugas ya Pak ini kepada coach nanti di sekolah ini untuk mohon didampingi Pak nanti untuk ya. Siap Pak ya. Kita coba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Ini saya ingin curhat dengan Bapak. Saya Boleh, sedang punya masalah nih Pak. Masalah kira-kira apa sih, masalah apa yang sedang dihadapi oleh Ibu? Iya Pak, kemarin itu saya mengajar di kelas 9A ya Pak ya. Setelah pembelajaran itu saya menyuruh siswa mengerjakan soal latihan. Ternyata banyak siswa yang tidak mengerti tentang materi yang sudah saya ajarkan. Jadi saya bingung Pak. Padahal saya sudah, ya menurut saya sudah mengerahkan kemampuan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Jadi Ibu sudah menjelaskan di kelas secara detail yang materi itu di kelas, tapi ternyata masih ada permasalahan di sana ya. Jadi itu seperti adanya komunikasi yang hilang di sana ya Bu ya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, selain itu apalagi biasanya yang atau biasanya penyebabnya kenapa tuh? Kalau dari segi siswa barangkali Ibu bisa mengamati, dari segi kitanya sendiri ketika di dalam kelas apakah kondisinya sedang sakit kah, atau itu kan juga mungkin bisa terjadi kan Bu yang seperti itu ya. Ya. Memang kemarin itu saya mungkin cara mengajarnya mengajar konvensional kali ya Pak ya. Saya hanya menjelaskan materi, kemudian menyuruh siswa kerja kelompok untuk mengerjakan soal, dan juga tagihan terakhirnya itu siswa mengerjakan soal secara individu. Kemudian ketika saya menerangkan juga siswa itu banyak yang tidak memperhatikan, ada juga yang mengobrol dengan sesama teman. Jadi respon siswa itu mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Iya, jadi kurang. responnya seperti itu, Iya. kurang respon ya. Jadi ada berapa semuanya atau hanya 1-2 Ya seperti itu? sebenarnya sih banyak ya Pak ya. Jadi yang mengerti waktu saat itu, yang mengerti pembelajaran yang saya berikan itu hanya beberapa. Oke. Jadi banyak yang kurang mengerti Pak. Ya, jadi kalau boleh saya menangkap dari tadi yang sudah Ibu ceritakan, ini kan sebenarnya permasalahannya sudah jelas Bu ya. Mungkin karena masih konvensional, kemudian ternyata juga respon, ini kan berarti mungkin apakah tadi yang harus diubah, apakah konvensionalnya atau menurut Ibu bagaimana tuh solusinya? Ya. Karena permasalahannya kan udah jelas nih, pembelajaran yang konvensional itu ternyata tidak semuanya juga bisa mengikuti pelajaran ya. Ya, mungkin untuk kedepannya ketika saya mengajar, saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, juga dengan metode yang saat ini ya, dengan metode yang bervariatif, juga akan memberikan mungkin diferensiasi konten kali ya Pak ya, untuk menarik siswa agar mau memahami dan mau mendengarkan, mau memperhatikan apa yang saya jelaskan. Mungkin saya nanti akan membuat media pembelajaran itu seperti mungkin ada tayangan video, ada tayangan PowerPoint yang bisa menarik minat siswa dalam belajar, yang akhirnya ketika siswa sudah tertarik mungkin nantinya akan bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dari yang diceritakan, boleh flashback sebentar ya Bu ya. Boleh. Barangkali selama ini nih sebenarnya ketika melakukan pembelajaran itu secara pribadi Ibu sudah pernah melakukan refleksi belum terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh iya, itu ya benar Pak. Terima kasih. Mungkin saya selama ini kurang dalam melakukan refleksi pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya setiap pembelajaran saya akan melakukan refleksi yang
seperti Bapak sarankan. Oke, jadi nemu nih ya kita kan, jadi kita sudah ngobrol, ibu sudah menjelaskan tentang permasalahan, kita sudah bisa mengidentifikasi kan ternyata dari kita ada pembelajaran konvensional yang mungkin harus bagaimana sih supaya lebih berdiferensiasi lagi. Kemudian tadi juga ada beberapa catatan itu juga kan supaya bisa lebih merespon ke siswa ya. Terus ternyata juga ada berkaitan dengan refleksi yang kita sendiri kadang jarang melakukan hal seperti itu. Jadi komitmennya apa nih ke depannya kira-kira? Ya mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa dengan melakukan diferensiasi konten, produk maupun proses ya Pak ya, agar siswa itu lebih tertarik dengan materi yang saya ajarkan sehingga mereka mampu memahami apa yang saya ajarkan. Karena pembelajaran yang menarik juga akan menyenangkan mereka ya, kondisi yang nyaman gitulah juga akan membuat mereka lebih bersemangat lagi. Semoga ke depan ibu bisa melakukan hal itu dengan baik sekali, jadi anak-anak bisa aman, nyaman sekolah dalam proses pendidikan dan pembelajaran di kelasnya. Oke, saya pikir cukup untuk obrolan kita hari ini, atau masih ada yang tadi kita sudah. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan dan saya sudah mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan tadi yang saya sudah utarakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, itu harapannya ya Bu ya. Iya, amin. Kita sudah dapat nih ya obrolan hari ini, kita sudah dapat apa sih kenapa bisa terjadi respon yang kurang dari siswa apa. Semoga ke depan itu bisa lebih baik lagi itu. Jadi karena sudah tahu solusi-solusinya. Itu saja. Iya, terima kasih Bapak atas Ya. waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya sekarang jadi punya gambaran dari saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya sehingga siswa saya tertarik dan berminat untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan dan juga hasilnya mereka bisa memahami materi yang sudah diajarkan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aris, Ya Pak. setelah Aris melakukan observasi supervisi ya yang kemarin dilakukan itu, saatnya sekarang kembali ketemu lagi Pak ya. Siap. Saya selaku kepala sekolah ini Pak, merasa senang sekali Pak. Terima kasih Pak. Iya, artinya memberikan observasi atau supervisi pada rekan-rekan guru yang lain Pak ya. Terima kasih banyak. Ini ada di dalam pasca observasi ini Pak, Bapak ini seperti yang kemarin sudah dilakukan. Ada beberapa nih pertanyaan Pak ya, yang tentunya berkaitan dengan alur cerita itu ya Pak ya. Yang pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan Pak dari kompetensi yang kemarin kita obrolkan teman Pak ya? Bapak katanya adalah melakukan pertanyaan yang berbobot, memasukkan pertanyaan kemarin tuan Pak ya? Iya, Seperti itu tuh ya. Jadi Coba saya apa yang sudah dilakukan dari memberikan pertanyaan berbobot itu Pak? Ya, saya mencoba setidaknya langkah pertama itu ya benar Pak. Jadi harus lebih mendengarkan, kemudian adanya ya kehadiran penuh, tanda kutip di sini adalah saya mencoba untuk tidak membatasi dengan rekan itu. Iya. Karena kan supaya rekan juga tidak ada puji itu tidak terlalu tegang ya Pak ya. Jadi, Iya. ya berjalan cukup baik lah dibandingkan dengan semester kemarin, mana sekarang kan sebelum ini juga kan sudah dapat bekal sedikit dari Bapak juga kan, Iya. sehingga bisa menambah banyak sekali justru Iya, saya bagaimana ya. ini saya oh ya berarti pertanyaan apa saya coba tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan ya bersyukur ya rekan bisa lebih rileks santai dan menjawab juga dengan maksimal sekali. Permasalahan juga bisa muncul lah pasti permasalahan di sana di kelasnya dan lain sebagainya dengan pertanyaan yang saya ajukan ke Uci.
tentunya Pak ya, semuanya terjawab dengan baik, lalu dengan senang hati ya Pak ya, tapi tidak terpaksa atau mengada-ada gitu, tapi alhamdulillah ya Pak, dengan terbuka, dengan real apa adanya ya Pak ya gitu artinya, sehingga dalam observasi ini kan akan apa nih Pak, ada temuan-temuan yang untuk perbaikan ke depan ya Pak ya gitu. Yang selanjutnya nih Pak, tadi saya udah amati dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Aris pada coaching Pak, memang sudah bagus nih Pak, artinya sudah proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, apalagi sudah melalui tahapan-tahapan dalam tirta itu sendiri Pak ya. Apa saja barangkali bisa dijelaskan oleh Pak Aris nih Pak, barangkali yang jelas dari saya itu memang sudah berjalan dengan baik Pak, cuman barangkali bisa diuraikan gitu Pak, dari tahapan awal sampai akhir dalam tirta itu Pak. Kalau yang saya gunakan tadi juga saya sudah membuat beberapa catatannya ya Pak ya, kan ada tujuan, terus ada bagaimana mengidentifikasi permasalahan, terus bagaimana rencana aksi setelah permasalahan itu ditemukan, kemudian tadi tanggung jawabnya di situ ketika sudah ketemu semuanya, dan kita ngobrol dan cukup berjalan. Ya mungkin di bagian ini juga tetap masih ada PR untuk saya untuk proses saya sebagai coaching yang kedua, tapi secara keseluruhan lebih jalan lancar lah, tujuan sudah bisa, kemudian uji juga kan itu dia sudah sudah dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas, kemudian sudah bisa akan merencanakan apa juga sudah ada, dan tanggung jawabnya sudah ada. Intinya betul Pak, sesuai dengan yang sudah saya amati Pak ya, kalau begitu ya memang saya mengamati itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam cerita itu Pak ya. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir mungkin barangkali selain kompetensi yang tadi Bapak apa nih utamakan tadi itu Pak ya, maksudnya barangkali ada kompetensi lain Pak yang barangkali muncul setelah ini, harus ada dikembangkan lagi gitu Pak. Bapak ini kan memilih ya, kalau pertanyaan kalau saya sebagai coach ya, dengan kan tidaknya yang paling lebih itu ya tetap kita juga bicarakan, kemudian tentang bagaimana tadi supaya kan lebih ngobrolnya, kemudian bagaimana juga saya harus bisa lebih mendengarkan lagi, dan itu yang seperti itu, karena kalau kita tidak mendengarkan juga seakan-akan ya bakalan ada ini ngapain ya seperti itu ya prosesnya. Jadi harapannya Bapak itu memang tiga-tiganya memang awalnya dari pertanyaan yang berbobot ya Pak, tapi perlu juga ya Pak ya, semuanya saling terkait ya, jadi ya gitu ya. Betul Pak nih. Terima kasih sekali nih Pak. Saya yang berterima kasih Pak sudah diberi arahan sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Saya selaku kepala sekolah juga terima kasih banyak lagi karena observasi supervisi ini Pak ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, sekolah kita ini pembelajarannya lebih bagus. Maka dari itu kita laksanakan setiap semester ya Pak ya. Supervisi ini ya, di samping itu memang kewajiban kita sebagai kepala sekolah dan guru itu kan selalu melakukan supervisi terhadap ini ya. Mungkin itu saja Pak, mudah-mudahan ya bermanfaat, dan sekali lagi Pak saya mengucapkan terima kasih ya, Pak ya juga Pak. Ya, itu aja Pak ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.